Shalom anak muda, kita akan berdoa untuk mulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama beribadah pada sore ini. Roh Kudus melawat setiap kami hati lepas hati, pribadi lepas pribadi di dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Dan kami bersyukur bersama-sama dengan anak-anak muda yang ada. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan bekerja atas kami pada sore hari ini. Yang memberikan kekuatan dan kemampuan atas setiap kami untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Untuk mendapat masa depan dalam hari-hari yang kami jalani. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan semua kami. Sehingga kami boleh merasakan akan lawatan-Mu memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, anak-anak muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada sore hari ini saya ingin membawa kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Dan ini merupakan suatu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dan tentu juga bagi kita semua pada hari ini, bagaimana hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini: bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bersukacita merupakan sebuah sikap dan pilihan yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Bersukacita ini adalah hal yang sangat penting, harus dimiliki oleh setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Sebab ini mempunyai pengaruh yang luar biasa. Dan suka kita bersukacita ataupun kita tidak bersukacita, itu merupakan pilihan yang ada di tangan kita. Mengapa kita harus bersukacita? Mengapa kita harus bersukacita? Kenapa begitu penting kita harus bersukacita dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara, kenapa kita harus bersukacita? Sebab sukacita itu akan memberikan suatu keadaan kesehatan yang kita miliki, akan mengalami hal yang lebih baik. Dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya, tatkala kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita, maka sukacita itu akan memberikan kesehatan, kita akan mengalami lebih baik. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini adalah hal yang Tuhan inginkan. Walaupun kita sadar, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat dalam hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kita kehilangan sukacita dalam hidup kita. Kenapa? Sebab ada banyak hal yang membuat ada banyak orang mengalami kehilangan sukacita. Kenapa? Karena keadaan yang tidak menyenangkan. Ataupun karena ada kita bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan hati kita. Khususnya dalam hari-hari ini kita melihat, saudara, ada banyak orang mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Sehingga kita melihat itu akan membuat daya tahan tubuhnya menjadi menurun akibat kekhawatiran dan ketakutan yang menimpa hidup. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ingin kita bersukacita. Kenapa? Sebab di dalam sukacita itu, maka kita melihat itu adalah obat yang manjur. Tatkala kita bersukacita, dikatakan di sana, maka dalam hati itu akan membuat kita mengalami kesehatan yang lebih baik. Tatkala kita bersukacita, pikiran kita lebih baik. Tatkala kita bersukacita, maka kita melihat daya tahan tubuh kita juga akan mengalami hal yang lebih baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kemudian hal yang kedua, saudara, kenapa kita harus bersukacita? Sebab sukacita itu akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal 37 ayat yang keempat dikatakan di sana begini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan.
Dan tatkala kita bergembira karena Tuhan, maka apa yang terjadi? Dikatakan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Artinya, sukacita akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, yang pertama kita melihat sebenarnya kenapa kita harus bersukacita. Itu akan membawa berkat bagi kehidupan kita. Tatkala hati kita bersukacita, maka kita melihat segala sesuatu yang dilakukan, itu dikatakan di sana, itu akan mendatangkan berkat yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang diinginkan hatimu diberikannya. Artinya segala apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, apa yang sedang kita doakan, apa yang sedang kita kerjakan, dan kita melihat kita menginginkan segala sesuatunya itu supaya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hasil yang baik atas semuanya itu. Tuhan memberikan suatu keadaan yang baik dalam kehidupan kita. Maka dikatakan hati kita yang penuh dengan sukacita mengerjakan semuanya itu. Itu membuat apa dikatakan? Membuat apa yang kita inginkan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, paling tidak ada dua alasan mengapa kita harus bersukacita. Yang pertama, sebab sukacita itu memberi kesehatan yang lebih baik bagi kita. Hal yang kedua, kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita itu membawa berkat dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mengerti hal ini, saudara, maka kita akan melakukan, kita akan berusaha bagaimana supaya kita senantiasa bersukacita dalam kehidupan kita. Nah, untuk kita bersukacita dalam kehidupan kita, maka hal yang pertama, izinkan Yesus menguasai hati kita. Oleh sebab itu di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat dikatakan tadi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, bahwa Yesus itu adalah sumber sukacita. Kalau Yesus adalah sumber sukacita, maka kita izinkan Yesus untuk menguasai hidup kita. Kita izinkan Yesus untuk memenuhi hati kita. Supaya apa? Supaya sukacita yang daripada Yesus itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua, saudara, bagaimana caranya supaya kita tetap bersukacita? Isilah hidup kita dengan hal-hal yang baik. Mulai dari berpikir positif. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya dari ayat ini, isilah hidup kita dengan hal-hal yang positif. Isilah hidup kita dengan hal-hal yang baik. Isilah pikiran kita dengan hal-hal, berpikirlah menjadi orang yang berpikir positif. Kenapa? Sebab itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Tatkala kita berpikir positif, tatkala kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan melihat, maka kita akan mengerjakan segala sesuatu. Maka kita akan melihat sukacita Kristus itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari, walaupun keadaan seringkali menakutkan dan mengkhawatirkan kita, walaupun keadaan dan situasi yang terjadi sepertinya membuat kita menjadi orang yang ragu-ragu, tetapi hari ini melewati firman Tuhan ini, dalam segala keadaan bersukacitalah dalam Tuhan. Kenapa? Sebab tatkala kita bersukacita, maka kita akan melihat hidup kita, tubuh kita akan mengalami kesehatan yang lebih baik. Waktu kita bersukacita, maka ada berkat Allah turun dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, izinkanlah
Yesus Kristus yang adalah sumber sukacita itu menguasai segenap kehidupan kita. Dan hal yang kedua, isilah hidupmu dengan hal-hal yang baik. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur di tengah ada banyak orang yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tapi firman-Mu mengajarkan setiap kami supaya kami bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sebab sukacita itu akan membawa kami mengalami hal yang lebih baik. Akan membawa kami boleh melihat hal-hal yang luar biasa Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber sukacita itu akan terus memenuhi kehidupan kami. Biarlah pemikiran-pemikiran hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang negatif itu semakin dijauhkan dari hati kami, dari pikiran perasaan kami. Tetapi kami mulai berpikir positif, mulai mengerjakan hal-hal yang baik, supaya sukacita Allah itu akan terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya, semua anak muda yang mengasihi Tuhan, semua mereka biarlah kuasa firman ini akan bekerja dalam hidup mereka. Sehingga walaupun mereka harus berhadapan dengan segala keadaan, tetapi mereka ingat Tuhan. Walaupun mereka tetap menghadapi berbagai keadaan, tetapi mereka tetap berpikir positif atas segala keadaan. Sebab sekala kami tetap bersuka cita, maka kami boleh melihat Tuhan memberkati dan memulihkan serta memberikan yang terbaik atas setiap hidup orang-orang yang percaya kepada-Nya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan, berkat-Mu terus mengalir atas setiap kami. Haleluya. Amin.